Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Mufti Gana Soekardi MKKK sebagai pengajar dan juga pembimbing saya di kelas keberlanjutan kesehatan dan keselamatan kerja 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus membahas mengenai tugas individu 4 yang telah diberikan dengan fokusan yang saya pilih yaitu natrium tiosulfat dengan formula Na2S2O3 5H2O sebagai penunjang untuk presentasi dari materi toksikologi. Bisa saya lanjutkan? Di mana dalam video ini saya akan membahas natrium tiosulfat lebih dalam sebagai bahan kimia yang umum digunakan di laboratorium untuk titrasi iodometri, netral klorin, dan juga penghenti reaksi fotografi. Materi video ini mencakup identifikasi bahan, bahaya, dan label GHS, tindakan pertolongan pertama, penanganan dan penyimpanan aman, serta prosedur pembuangan limbah sesuai dokumen MSDS dari Sigma Aldrich dan Fisher Scientific. Tujuan video ini adalah meningkatkan kesadaran, keselamatan, dan pengetahuan praktis mengenai penggunaan bahan kimia di laboratorium. Maka dari itu, outline yang saya buat yaitu sebagai berikut. Kita lanjutkan ke bagian pertama, apa itu natrium tiosulfat. Senyawa ini merupakan senyawa anorganik berbentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah larut dalam air, di mana bahan ini sering digunakan di laboratorium maupun industri, di antaranya untuk menetralisir klorin dalam air, kemudian reagen dalam titrasi iodometri untuk analisis redox, penghenti reaksi pada proses fotografi tradisional, dan juga agen produksi ringan dalam berbagai reaksi kimia. Namun, apa saja bahan-bahan yang terkandung dalam natrium tiosulfat ini sendiri? Kita akan identifikasi berdasarkan MSDS. Dimulai dari namanya sendiri, sebenarnya nama lengkapnya adalah natrium tiosulfat pentahidrat. Kenapa pentahidrat? Karena berdasarkan formulanya terdapat 5H2O di belakang yang menandakan adanya unsur hidrogen. Kemudian memiliki nomor CAS 10102 strip 17 strip 7 dengan penampilan terlihat kristal berwarna putih atau transparan dan juga sifatnya larut dalam air. Untuk senyawa ini sendiri tidak berbau dan berat molekulnya sekitar 248,18 gram per mol. Dan yang terakhir memiliki titik leleh kurang lebih 40 derajat Celcius dan akan terurai jika dipanaskan secara berlebihan. Kita mulai dari klasifikasi bahayanya, di mana bisa mengiritasi ringan pada kulit dan mata, tidak mudah terbakar, dan juga tidak bersifat toksik akut. Itu secara GHS. Dan juga untuk labelnya sendiri terdapat pertama, piktogram pada senyawa ini adalah tanda seru, di mana menandakan warning atau waspada atau bahaya, di mana secara hazard statement-nya itu sendiri terdapat 3 hazard. Pertama, H319 yang menyebabkan iritasi serius pada mata, H315 menyebabkan iritasi kulit ringan, dan juga H335 sebagai berikut. Kemudian pencegahannya sendiri, kita bisa menggunakan 3 pencegahan statement. Pertama, P264, cuci tangan setelah penanganan, dan juga P280 dan P305 plus P351 plus P338 sebagai yang terdapat di slide ini. Maka tindakan pertolongan pertama jika terdampak oleh senyawa ini ada macamnya sendiri. Pertama, jika paparannya adalah terhirup, maka segera pindahkan ke udara segar, longgarkan pakaian, hubungi tenaga medis bila batuk berlanjut. Apabila tertelan, bilas mulut dengan air, jangan memaksakan muntah, segera hubungi tenaga medis. Kemudian untuk terdampak pada kontak kulit,
maka cuci dengan sabun dan air mengalir selama lebih kurangnya 15 menit, dan juga kontak mata maka bisa bilas dengan air banyak selama lebih dari 15 menit sambil membuka kelopak mata, dan segera periksakan ke dokter. Kemudian bagaimana penanganan dan penyimpanan aman serta penanganan terhadap tumpahan atau insiden yang terjadi oleh senyawa ini. Maka kita bisa menyimpan secara aman senyawa ini agar tidak menimbulkan insiden dengan cara simpan dalam wadah tertutup rapat dan tempat sejuk, kering, serta berventilasi baik. Hindari sinar matahari langsung dan suhu tinggi. Hindari kontak dengan asam kuat karena dapat menghasilkan gas SO2 yang beracun. Dan juga gunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan kacamata laboratorium. Kemudian bagaimana penanganan saat terjadi insiden? Yang pertama, bisa hindari pembentukan debu, kemudian gunakan APD, kumpulkan bahan tumpah dengan sendok bersih ke wadah limbah padat anorganik, bersihkan area dengan air bersih. Jika mengenai kulit atau mata, maka lakukan pertolongan pertama seperti di atas. Dan untuk pembuangan limbah sendiri perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan dibuang langsung ke sistem pembuangan air, kemudian netralisir dengan larutan hipoklorit encer atau NaOCl bila perlu, dan kemudian bisa buang melalui jalur limbah anorganik padat sesuai prosedur keselamatan kampus atau laboratorium. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menunjang materi presentasi dari tugas individu 4 ini mengenai natrium tiosulfat sebagai materi dari toksikologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.